Kembali. Sepak pojok kembali bagi Indonesia. Harapan terciptanya tekanan. Tom Hey, Jaya Yeza! Setelah timnas Indonesia berhasil melumat Vietnam di hadapan publiknya sendiri dengan skor mencolok 0-3. Artinya, satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran 3, untuk mempersiapkan langkah yang lebih meyakinkan secara matang. Skuad timnas Indonesia dipastikan siap bersaing dengan tim tangguh lainnya di putaran ketiga. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thứ hai, thôi, thôi. Supporter Vietnam teriak Indonesia. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Mencari 20 orang aja main bola susah, iya kan? Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Masa jabatan diperpanjang, Erick Thohir berjanji semakin meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Sintayong sangat bahagia, keinginannya segera terwujud. Akan ada banyak pemain grade A Eropa, yang bakal dinaturalisasi PSSI. Skuad timnas Indonesia mendatang, dijamin akan semakin garang, untuk memenuhi target menembus Piala Dunia. Berikut berita terbaru perkembangan timnas Indonesia yang akan kami rangkum. Jauh hari sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir memberi kode, jika ingin sepak bola Indonesia semakin maju, silakan pilih Prabowo Gibran. Berikut ungkapan Ketua PSSI tersebut. Tidak banyak figur seperti Pak Prabowo, beliau berkomitmen murni,
ingin sepak bola kita lebih maju, dan sekarang langkah konkret telah dilakukan dengan kerjasama dua akademi sepak bola ini, antara Indonesia dan Qatar. Aspire berhasil membawa sepak bola Qatar diakui dunia. Pastinya Aspire akan memberikan pendampingan terbaik kepada Garuda Yaksa, yang merupakan akademi sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga mengucapkan terima kasihnya pada Akademi Garuda Yaksa untuk menjalin kerjasama ini. Membangun timnas itu bukanlah hal mudah. Perlu waktu yang panjang, pengorbanan berbagai pihak, supporter, para pemain, pemerintah, termasuk seperti yang dilakukan hari ini oleh Prabowo. Dengan ketulusan hati atas nama PSSI mengucapkan terima kasih. Itulah ungkapan Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Terpilihnya Prabowo Gibran menjadi Presiden RI berikutnya, menjadikan masa yang lebih panjang bagi Ketua PSSI tersebut. Koordinasi Erick Thohir dan Sintayong semakin intens dan lebih leluasa. Apa yang menjadi problem timnas saat ini dan di masa mendatang, akan dievaluasi kembali, mulai dari persiapan jangka pendek dan jangka panjang, untuk lebih mengembangkan sepak bola berkualitas dari hulu dan hilir, mulai dari meningkatkan akademi sepak bola junior hingga senior, meningkatkan kualitas bertanding Liga 1, kualitas penunjang, dan semuanya yang berkaitan dengan perkembangan sepak bola Republik Indonesia, untuk menuju kenaikan level liga yang lebih kompetitif, dengan harapan timnas yang lebih berkualitas di kancah internasional. Kebahagiaan Sintayong semakin terpancar setelah mengetahui berita baik yang datang untuk memenuhi targetnya di ajang internasional, bahkan Piala Dunia. Erick Thohir ternyata sudah berkoordinasi dengan banyak pemain top Eropa yang memiliki darah Indonesia. Ada banyak opsi pemain buat Sintayong yang ditawarkan oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan, dia bakal mengadakan video conference dengan sejumlah pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir, ada beberapa pemain lagi yang akan saya video conference dalam minggu ini. Tapi namanya belakangan kalau sudah datang dan sudah bersalaman. Mudah-mudahan mereka masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu. Itulah kata Erick Thohir saat diwawancara TV One. Kehadiran para pemain keturunan yang berkualitas merupakan sesuatu yang diharapkan Sintayong sejak lama. Pelatih 53 tahun itu menilai kehadiran pemain keturunan dapat membantu meningkatkan kualitas passing dan permainan timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang telah dihubungi Erick Thohir? Berikut daftar beberapa nama pemain berdarah Indonesia yang sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir. Yang pertama, Mason Mount, posisinya sebagai winger, di klub ternama Liga Inggris, yakni Stoke City. Lalu berikutnya, Daniel Klein, posisi sebagai kiper, di klub SC Sandhausen. Yang ketiga, Kevin Dix, posisinya sebagai bek di klub FC Copenhagen. Berikutnya, yang keempat, Ole Romeni, sebagai penyerang di klub FC Utrecht. Pemain inilah yang paling banyak diharapkan supporter Indonesia, karena posisi striker timnas Indonesia saat ini masih sangat kurang tajam, dan kemungkinan akan segera menambal kekurangan di lini penyerang. Dan berikutnya pemain yang kelima, yakni Jairo Riedewald, posisinya sebagai gelandang, di klub Crystal Palace. Jairo Riedewald sudah mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain naturalisasi tambahan, yang mana nanti Ketua PSSI akan menentukan karakter pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, untuk segera bergabung dan menjalani beberapa turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa nama pemain tersebut sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menunjang lini per lini. Mulai dari pemain inti dan pemain pelapis diharap memiliki kualitas yang setara. Masih ada waktu yang cukup sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bergulir pada bulan September mendatang. Masih ada waktu cukup panjang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi para pemain tersebut. Nah, kembali. Sepak pojok kembali bagi Indonesia. Harapan terciptanya tekanan. Tom Hey, JNZ!
Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real. Nhiều không? Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thế này, thôi. Tôi nào. Thôi.